Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, hidayah serta inayahnya, sehingga kita pada tahun ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah mengikuti jalan ajarannya. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang muslim tentu saja menginginkan suatu hubungan yang harmonis, menginginkan hubungan yang baik sesama muslim. Maka sebagai seorang muslim itu ada 6 hak yang harus dipenuhi. Jadi ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila dia meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang pertama yaitu menjawab salam. Bagi seorang muslim, menjawab salam itu hukumnya adalah wajib, berbeda dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dengan menjawab salam itu artinya kita juga mendoakan orang yang mengucapkan salam. Ketika ada saudara kita yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ada hak yang harus dipenuhi, yaitu dengan menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya makna dari salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga keselamatan dan berkah Allah atau rahmat Allah terlimpah padamu. Kemudian ketika orang yang mendengar itu menjawab salamnya, maka dia akan mendoakan juga, semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah padamu juga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apakah kamu ingin tahu sesuatu yang apabila kamu lakukan itu akan menambah kecintaanmu atau menambah rasa cinta dan kasih sayangmu sama muslim? Maka Rasulullah menjawab, tebarkan salam sesama muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui ada 3 jenis salam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, salam itu yang wajib dijawab, yaitu salam sesama muslim. Maka ketika ada sama muslim yang mengucapkan salam, maka kita harus jawab, wajib dijawab. Kemudian yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab, bisa kita lihat atau bisa kita ketahui ketika imam sedang mengucapkan salam, maka makmum nggak perlu menjawabnya. Kemudian yang ketiga, salam yang kita tidak menginginkan untuk dijawab, yaitu ketika kita sedang mengunjungi pemakaman atau kita sedang mengunjungi kuburan atau kita pergi ke kuburan. Ketika kita berada di kuburan, maka ada salam untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlil kubur. Maka kita tidak menginginkan ada suatu yang menjawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang kedua yaitu memenuhi undangan. Sebagai sama muslim, apabila kita diundang oleh orang lain, maka sebisa mungkin kita penuhi undangan tersebut. Karena apa? Dengan memenuhi undangan tersebut, maka orang yang mengundang akan merasa senang dan tidak akan merasa kecewa. Maka ketika kita diundang oleh seseorang, maka sebisa mungkin untuk memenuhi undangan tersebut. Semisalnya kita takut atau khawatir tidak bisa memenuhi undangannya, maka sampaikan terlebih dahulu. Sampaikan terlebih dahulu, insya Allah. Ucapkan insya Allah, gitu ya. Jadi ketika kita khawatir nanti bisa atau tidaknya memenuhi undangan tersebut, sampaikan insya Allah. Jika Allah mengizinkan, nanti pasti akan memenuhi undangan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang ketiga, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yaitu memberikan nasihat. Apabila engkau diminta nasihat, maka berikan nasihat yang baik. Dengan kita memberikan nasihat, barangkali bisa memberikan masukan atau bisa meringankan pikiran atau masalah yang dialaminya. Rasulullah SAW bersabda bahwa agama itu nasihat. Maka bertanyalah para sahabat, nasihat kepada siapa? Yaitu kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada pemimpin-pemimpin, dan kepada kaum muslimin. Jadi ketika kita dimintai nasihat, diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat kita itu bisa meringankan masalah atau bisa memberikan masukan buat dia. Kemudian hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang keempat adalah mendoakan ketika ada yang bersin. Apabila kita mendengar seseorang sesama muslim kita sedang bersin, maka doakan, karena dia
mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita bersin, maka ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Berarti dia memuji Allah. Maka ketika dia memuji Allah, maka doakan. Doanya apa? Yarhamukallah. Ketika kita mendengarnya, berarti yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kemudian yang bersin membalasnya pula dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada saudara kita yang bersin, maka jangan lupa untuk mendoakannya. Tetapi kalau dia bersinnya berkali-kali sampai 3 kali, berarti dia sedang kena sakit atau dia sedang flu. Maka doakan dia, safakallah, safakallah, safakilah, dan sebagainya. Yang ucapan itu mendoakan untuk kesembuhan sakitnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Apabila saudara kita, baik dekat atau jauh, keluarga kita, saudara semuslim kita sedang sakit, maka ada hak yang harus dipenuhi oleh saudara muslim, yaitu menjenguknya. Kenapa kita harus menjenguknya? Karena dengan menjenguknya berarti kita memberikan semangat untuk dia sembuh, memberikan rasa kepedulian kita terhadap saudara muslim kita. Doakan juga ketika dia sakit, doakan. Dengan seperti itu, maka sebagai sesama muslim, maka kita akan tumbuh rasa kasih sayang. Karena kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama muslim. Jadi ketika ada saudara kita, baik itu jauh, dekat, atau mungkin saudara semuslim kita di lingkungan kita yang sedang sakit, maka sebisa mungkin kita menjenguknya. Karena hal itu akan menambah kita kecintaan kita kepada sesama muslim. Kemudian hak muslim terhadap muslim yang lain yang terakhir adalah mengantarkan jenazah. Apabila saudara muslim kita ada yang meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan keutamaan orang yang mengantarkan jenazah. Beliau menyampaikan, apabila seorang mengantarkan jenazah sampai dia disolatkan, maka pahalanya 1 qirat. Kemudian apabila dia mengantarkan jenazahnya sampai proses pemakaman, maka pahalanya 2 qirat. Lalu ada yang bertanya, apa maksudnya 2 qirat itu? Kemudian dijawab, 2 qirat itu seperti 2 gunung, sebesar 2 gunung. Masya Allah. Jadi sangat besar sekali pahala orang yang mengantarkan jenazah sama muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik, dan tentu saja apa yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kultum yang kami sampaikan pada kesempatan
kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan.